Arif, Maulana, Akbar, Armelia, Putri Fania, Kausar, Stefano, Rabil Maulid, Karisa, Roh. Jangan berkali-kali saya sebutkan kamera on, kamera on. Saya on, Bu. Ya, capek lah saya. Masa Bu, mau on cam aku patah-patah. Oke, saya mulai lagi. Saya akan balik lagi. Ya, oke. Nah ini, ya. Jadi saya lanjutkan lagi, ya. Ketika kamu berbicara dengan orang yang berbeda, ya, kamu harus menyesuaikan pesan kamu atau komunikasi kamu sesuai dengan budaya mereka. Terutama ketika kamu memang posisinya atau bargaining positionnya di bawah dia, gitu ya. Maka kamu memang harus menyesuaikan itu. Sebab kamu nggak bisa, seperti yang tadi saya katakan, bahwa setiap budaya komunikasi tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Yang ada adalah bagaimana kamu mampu beradaptasi dengan lawan bicara kamu, gitu ya. Nah, jadi tadi kan saya tekankan di sini ya. Di sini saya sudah katakan bahwa kalian sudah lihat ininya belum? Slide-nya belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, nah ini ya, pesan saya adalah there is no one size fits all. Nggak ada satu gaya komunikasi yang memang cocok untuk semua budaya. Yang ada adalah kamu harus open minds ya terhadap perbedaan dan terhadap perubahan itu. Nah, ini adalah jenis-jenis perbedaan budaya atau jenis-jenis perbedaan yang terjadi di dunia bisnis atau dunia industri. Nah, gender itu termasuk perbedaan budaya juga. Kenapa begitu? Sebab gaya komunikasi seorang perempuan dengan laki-laki itu beda ya. Jadi kalau laki-laki itu kan biasanya singkat ya, pendek-pendek gitu. Nah, perempuan tuh panjang-panjang gitu, ngomongnya panjang banyak. Karena memang dilahirkan fitrahnya seperti itu. Kalau perempuan itu dalam sehari dia, menurut penelitian kalau nggak salah, dia harus mengeluarkan sekitar 70.000 atau 700.000 kata dalam sehari. Kalau enggak kepalanya pusing kalau perempuan ya. Jadi kalau laki-laki tuh enggak harus begitu. Dan itulah kenapa sebabnya cowok sama cewek kalau lagi pacaran suka berantem ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya cowok suka nanya, kamu kenapa, kamu marah ya? Enggak gitu. Terus nanti yang ceweknya suka emosi, kok dia nggak nanya ya, kok dia nggak nanya lebih lanjut. Ya karena memang seperti itu, laki dan perempuan itu beda sekali cara bicaranya ya. Makanya yang laki juga harus ngertiin perempuan, yang perempuan juga harus ngertiin laki-laki. Dan yang perempuan jangan berpikir bahwa si laki-laki bisa meramal isi pikiran kamu. Jadi perempuan sembunyi-sembunyi, nggak ngomong, dia harus ngertiin saya, nggak bisa begitu ya. Kamu harus sampaikan apa yang ada di kepala kamu, ngomong aja gitu, supaya komunikasinya jadi lancar. Kemudian ada juga perbedaan karena ras atau etnik ya, ada juga karena regional atau karena beda kebangsaan. Ada juga karena sosial kelas. Maksudnya gimana Bu? Jelas ya, misalnya gini, ketika kamu berbicara dengan Sultan Hamengkubuwono misalnya ya, atau ketika kamu berbicara dengan masyarakat yang pada umumnya, tentu akan beda cara bicaranya gitu ya. Kalau misalnya kamu ketemu sama Ratu Elizabeth gitu, kan pasti akan beda cara bicaranya. Kemudian perbedaan karena agama. Nah, agama juga ada perbedaan gitu ya. Ada berbeda busana, misalnya beda cara berpakaian dan sebagainya. Kemudian ada beda umur, ini beda generasi. Kemudian ada karena orientasi seksual ya. Orang yang orientasi seksualnya berbeda dari kita, biasanya juga gaya komunikasinya kan beda ya. Kemudian karena ada kemampuan fisik misalnya karena dia punya keterbatasan, ya sehingga dia ada perbedaan berkomunikasinya. Nah itu semua menjadi diversity in workplace ya. Oke. Kemudian yang kalian harus pahami ya, ada dua jenis komunikasi, ada dua jenis budaya komunikasi yang kita kenal. Yang pertama adalah high context culture. Yang kedua, nanti ada yang low context culture. High dengan konteks di sini bukan berarti bahwa yang high itu lebih tinggi derajatnya daripada yang low. Bukan seperti itu. Sekali lagi saya tekankan,
high context culture bukan berarti dia lebih tinggi derajatnya daripada yang low context culture. High context culture di sini dimaksudkan adalah yang tinggi konteksnya. Jadi high context culture. Jadi gaya berkomunikasi yang konteksnya sangat tinggi. Kemudian yang low context culture ini adalah orang yang berkomunikasi dengan konteks yang cukup rendah. Ciri-cirinya adalah ketika high context culture, ya, orang itu akan sangat implisit, ya. Jadi sedikit berbicara dan lebih banyak menunjukkan gerakan atau gesture. Jadi informasi yang disampaikan itu sangat implisit. Misalnya informasi yang ada di surat kerjasama atau MOU gitu ya. Kemudian informasi yang disampaikan saat berbicara di saat rapat itu akan berbeda ketika dengan low context culture. Orang yang low context culture dia akan menyampaikan dengan sangat belak-belakan, sangat terbuka. Ketika dia misalnya tidak suka, dia akan bilang tidak suka. Kalau dia suka, dia akan bilang suka. Berbeda dengan orang yang high context culture. Kalau high context culture, kalau ada yang tidak suka, dia nggak akan langsung bilang tidak suka, tapi biasanya ditahan gitu ya. Kalau kamu rajin, mungkin kamu sering nonton film-film drama Korea gitu ya, ada budaya komunikasi orang Korea yang seperti ini. Mereka high context culture, mereka banyak kata-kata yang tersirat gitu ya. Jadi kata-katanya tuh nggak apa yang dia sampaikan terus itu yang dia maksudkan gitu ya. Nah, ini contohnya adalah orang Jepang, orang Arab, dan orang Amerika Latin. Kemudian, ini adalah yang low context culture. Nah, orang yang low context culture ini biasanya sangat minim bicara, ya. Kemudian setiap kata yang dia keluarkan itulah maksudnya. Jadi kalau dia bilang tidak, artinya ya tidak gitu. Jangan lagi dicecer atau dimintai gitu ya, dimintai supaya dia mau melakukan sesuatu, dia nggak akan mau gitu. Nah, contohnya adalah orang Jerman. Orang Jerman itu frontal ya. Orang Jerman itu biasanya kalau jelek dia bilang jelek, kalau dia nggak suka dia akan kelihatan sekali kalau dia tidak suka gitu ya. Jadi kalau kamu biasa hidup di Jerman, nah buat kamu yang agak baperan, kamu akan berat hidup di Jerman gitu ya, sebab orang Jerman nggak bisa tuh menyembunyikan rasa atau memanipulasi ekspresi, dia nggak bisa gitu. Kemudian orang Skandinavian gitu ya, dan orang Amerika, dominan US culture ini maksudnya dominan ya, jadi tidak semua orang Amerika, tapi mayoritas orang Amerika seperti ini. Ya, nah itu yang kelihatan. Nah ini adalah communication in high and low context culture. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Jadi yang komunikasi yang high context ini lebih senang indirect ya. Dia secara tidak langsung ya, secara sopan dan santun, tapi memang punya makna ganda, jadi ambigu, ada ambigu. Kalau yang low context, dia directness, konfrontasi, dia langsung secara konfrontasi dan clear, bahwa saya suka, saya tidak suka kelihatan. Nah, untuk cowok-cowok yang mau nembak cewek orang Jerman, kalau nggak siap ditolak, jangan nembak ya. Nah, kemudian, resilience on word to communicate. Resilient ini maksudnya adalah bagaimana dia bertahan terhadap kata-kata yang disampaikan. Jadi kalau yang high context itu pelan-pelan gitu ya. Kalau yang low context cepat sekali. Ya, resilient nonverbal. Nah, untuk yang nonverbalnya ini sangat tinggi yang high context gitu. Jadi yang orang high context itu kita bisa maknai komunikasinya, yang kita lihat bisa dari gesture mereka, bisa dari ekspresi mereka, atau bisa dari body language mereka. Kalau misalnya mereka jaga jarak, artinya mereka sudah menolak gitu. Ya, jadi orang-orang Jepang biasanya kalau baru kenal dia nggak akan langsung dekat-dekat sama orang yang baru dikenalnya itu. Jadi dia agak ada jarak sedikit. Nah, begitu juga kalau misalnya sebaliknya, kalau orang Amerika itu biasanya kalau baru kenal pun mereka bisa aja langsung welcome gitu ya. Nah, kemudian importance of written words. Nah ini kadang-kadang orang Jepang itu nggak semuanya ada di dalam kontrak kerjasama. Jadi kalau kamu mau ada kontrak kerjasama dengan orang Jepang, biasanya dia nggak
nggak semua informasi itu tertera dalam surat kontraknya. Jadi ada yang di hidden ya, atau bisa jadi mungkin dia bukan bermaksud meng-hide-nya dari kamu, tapi maksudnya adalah dia pikir kamu bisa mengerti itu gitu. Jadi artinya itu nggak perlu disampaikan gitu. Nah, kemudian kalau yang low context culture, ini setiap kata itu penting maknanya, ya. Nah, agreements made in writing. Jadi kalau dia ada agreement, ada perjanjian kerjasama, biasanya segala aspek-aspek lampirannya gitu ya, di orang Jepang nggak perlu dilampirkan. Misalnya kamu mau kontrak kerjasama dengan orang Jepang, dan orang Jepang itu biasanya nggak perlu misalnya ditanya nih, terus bagi hasilnya berapa, lu berapa, gue berapa, dia nggak begitu. Kalau orang Amerika begitu, orang Amerika jelas-jelas kamu berapa, saya berapa, bagiannya kita dapat berapa-berapa nih. Kalau orang Jepang enggak, ya udah kita jalan aja dulu bareng-bareng gitu. Nah itu nanti kita belakangan karena saya percaya kamu dan kamu percaya saya. Jadi memang berdasarkan trust. Jadi tadi ya saya bilang ya, orang Jepang, kemudian orang Arab dan orang Amerika Latin seperti itu. Ya, kemudian agreement made orally, ya, agreementnya disampaikan secara oral, betul, ya. Jadi kalau orang Jepang, orang Arab, orang Amerika Latin, dia biasanya agreementnya disampaikan secara oral. Oke, kita sampaikan ya bahwa kamu nanti 40%, saya 60%, tapi tidak ada di agreement itu. Beda dengan orang Amerika, dia nggak bisa berdasarkan apa yang diucapkan, harus kuat ada apa namanya, hitam di atas putihnya. Ya, nah detailsnya biasanya orang Jepang detailsnya tidak terlalu details ya, maksudnya dalam dokumen mereka, dalam dokumen perjanjian mereka ya, sementara yang orang Amerika itu sangat details. Oke, di sini ini bisa di skip dulu ya, ini soalnya untuk mata pelajaran mata kuliah ini nih, organizational behavior. Oke. Yang ini, oke, nah ini bisa dilihat ya openingnya. Nah, cara membuat persuasif dokumen yang sifatnya persuasif, misalnya dokumen proposal, kamu mau masukin apa namanya, sebuah proposal ke perusahaan Jepang dengan perusahaan Amerika, ini akan beda nih. Jadi kalau kamu misalnya masukin ke perusahaan Toyota gitu ya, atau kamu masukin ke perusahaan Amerika misalnya apa ya, Nike gitu ya. Nah, itu akan beda tuh cara mereka membalas proposal kamu, kemudian cara mereka membuat proposal juga akan beda. Ya, kalau yang orang low context ya, contohnya ini orang Amerika, dan yang high context ini orang Jepang, saat openingnya, saat pembukaannya itu biasanya kalau yang orang Amerika langsung request to action, jadi proposalnya dia minta sesuatu sama kita, kamu tolong kamu beli produk saya misalnya gitu, jadi dia langsung ini adalah manfaat dari produk ini dan silakan beli produk saya. Kemudian dia baru menjelaskan apa manfaatnya, bla 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 bla, berapa harganya, informasi di mana bisa didapat dan sebagainya. Nah, nanti closingnya dia akan spesifik request yang closingnya, ya, yang closingnya itu dia akan oke, kita akan kamu bisa jumpai saya atau kamu bisa langsung WA saya, bla bla bla. Nah, kalau yang si orang Jepang closingnya itu lebih membangun dulu harmonisasi atau pendekatan secara personal gitu, pendekatan secara personal dulu kepada si calon customernya. Nah, makanya pembukanya orang Jepang biasanya dokumennya diawali dengan ucapan terima kasih atas waktu dia mau membaca proposal kita gitu misalnya, atau ucapan permintaan maaf dan sebagainya. Nah, cara mempersuasinya orang Amerika itu lebih dengan cara immediate ya, jadi cepat gitu. Cepat sekarang atau enggak sama sekali gitu. Jadi dia akan propose kita terus-terusan, dia akan nanya gimana, sudah sampai di mana, apalagi dia tanya apa misalnya apa yang kurang gitu ya, apa yang bisa saya customize dan sebagainya. Tapi kalau orang Jepang dia menunggu. Jadi kalau dia tuh nggak akan ngejar kita, dia nggak akan ngejar kita untuk segera beli produk dia nggak akan gitu. Kalau orang Jepang karakternya. Nah begitu juga sebaliknya, kalau kita masukin proposal ke perusahaan Jepang, kita jangan keseringan nelfon gitu ya, jangan keseringan memfollow up gimana proposal saya diterima atau tidak, jangan, tunggu aja gitu, nanti dikabarin. Kalau nggak ada kabar ya berarti mungkin ditolak gitu ya. Kemudian kalau style surat yang disampaikan biasanya dia short sentence ya, yang low context.
Kalau yang Jepang, minimize on standing ya. Nah, kemudian value-value yang diangkat, ya, value yang diutamakannya adalah kalau orang low context, efisien, directness, and action. Sementara orang Jepang, politeness yang diangkat adalah terutama Anda santun dulu, Anda sopan dulu, baru kita saya percaya sama Anda gitu. Relationship yang dibangun, relationship and indirectness gitu. Itu contoh kasus komunikasi yang berbeda. Nah, yang perlu difahami, yang perlu diingat bahwa remember in nation like US, Kanada, Brazil, ya include Indonesia has multiple culture exist ya. Ya, Indonesia kan banyak banget budayanya mulai dari Aceh sampai Papua. Budayanya beda-beda. Setiap pulau ada beberapa provinsi. Di setiap antar provinsi pasti beda budaya. Jadi tidak bisa juga disamaratakan. Dianggap bahwa oke, orang Indonesia itu semuanya begini, orang Amerika itu semuanya begini gitu ya. Apalagi ya, misalnya orang ya karena beda-beda ini ya, beda-beda pulau gitu ya, itu pengaruh ya kepada behaviornya mereka. Nah, ini dimensi-dimensi budaya yang bisa kita lihat. Nah, ini ya, ada value and belief and practice. Nah, di sini kamu harus apa ya? Kamu harus tetap respect sama orang yang punya beda belief, beda practices-nya, beda ritualnya dia, beda nilai-nilai yang dianut. Jadi kamu jangan sampai berpikir bahwa kenapa sih orang itu pakai jilbab kemudian ditutup pakai cadar? Ih, nggak banget ya, nggak bisa begitu. Yang tadi saya katakan bahwa masing-masing orang punya budayanya sendiri-sendiri. Termasuk ini gitu. Jadi biarkan saja. Ada juga orang yang kalau berkomunikasi biasanya ada orang yang nggak mau tuh bertatap mata gitu ya. Misalnya dia beda beda gender antara laki dengan perempuan, dia nggak akan melihat tatap mata lawan bicaranya. Kenapa? Karena dia punya value itu, dia punya belief bahwa saya nggak boleh menatap mata lawan bicara saya jika dia berbeda gendernya dari saya gitu. Jadi nggak apa-apa, itu memang budayanya, biarkan saja gitu ya. Terus kemudian ada non-verbal communication. Di sini juga menjadi dimensi dari budaya ya. Ada yang memang dia lebih banyak bergerak gitu. Ada yang memang dia diam saja gitu ya. Body language juga, eye contact, gesture gitu ya. Space, jarak ya. Spatial arrangement itu apa ya, luasnya ruangan gitu ya. Biasa kalau misalnya di Amerika gitu jelas ya yang mana yang direktur, manajer, kemudian staff itu kelihatan dari ruangannya. Tapi kalau orang Jepang biasanya mau dia direktur, manajer, staff itu ruangannya hampir mirip atau sama gitu karena memang dia nggak membuat ada perbedaan. Waktu juga begitu. Ada orang yang bisa toleransi waktu misalnya terlambat sampai setengah jam nggak masalah. Tapi ada orang yang terlambat 5 menit aja harus di arrange, di rescheduling, nggak mau gitu ya. Ada yang begitu. Dress juga cara berpakaian tadi saya bilang. Kemudian colors ya, warna. Ada orang yang kalau orang meninggal dia pakai warna hitam, tapi ada orang yang kalau kalau meninggal jangan pakai hitam, harus pakai warna putih gitu. Jadi itu juga apa, budaya. Kemudian height atau ketinggian itu ya, ketinggian misalnya orang yang direktur tadi misalnya lantai 27 di gedung lantai 27 gitu. Kalau yang staff di basement aja gitu. Ada yang OB bahkan nggak ada ruangan, cukup dikasih kursi aja di dekat WC gitu misalnya. Kan ada yang begitu kan banyak. Ya, oral communication, understatement, expression, dan silence ya. Orang yang diem aja itu juga ada culture-nya. Oh ya. Jadi kamu juga harus melihat ya bagaimana cara berkomunikasi kamu. Kamu harus lihat kapan kamu harus diam dulu dan kapan kamu tahu bahwa ini giliran saya untuk bicara. Ya, jadi kamu juga harus lihat bahwa ada orang yang ketika dia sering interruption atau sering menyela omongan orang itu dianggap nggak sopan. Tapi ada orang yang berkomunikasi nggak apa-apa disela. Saya misalnya saya lagi ngajar terus kamu bertanya itu nggak apa-apa. Ada yang misalnya dia nggak senang disela begitu ya. Kemudian kamu juga misalnya apakah memang kamu bisa menampilkan interest kamu ketika ada apa materi yang disampaikan dari si lawan bicara. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Enggak, Bu.
Enggak. Oke, sekarang saya akan share sebuah video ya. Mudah-mudahan terlihat oleh kamu semua. Mudah-mudahan juga terdengar. Ini adalah sebuah video percakapan antara percakapan komunikasi atau percakapan meeting antara perusahaan orang Jepang dengan perusahaan orang Amerika. Ya, saya berusaha untuk share-nya dulu, share dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Sudah. Oke, saya mulai. Saya tanya apakah suaranya terdengar atau tidak ya sama kalian? Terdengar atau tidak suara musiknya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke, kedengeran ya. Ini adalah awkward American and Japanese business meeting ya. Kamu lihat ya. Please. So, Mr. Honda and Mr. Taylor, shall we get down with this? Please, what is the name? John McDonald, you can just call me Mr. McDonald. And when the meetup first member is when This is Legal Height. So let's get the business. We'll discuss the extension of the product to sell it in our industry, the McDonald's. And we want to go to our customer. We have modified the packaging to make it more appealing to the U.S. consumer. So what do you think we're gonna do? It's nice, right? You like it? What do you voice? We think this could use some more improvement. Really? Is it no? You don't like it? We had that. Please, take more time for that. Well, we're still coming to more ideas, the packaging, and something more appealing. You have already forecasted. You've done our forecasting. It has to hit the market. We can time for it. 佢話譬如話佢醒講嘅我哋好多時間需要。We have lots of time for this project. We understand that product has to hit the market relatively soon. So if we have to go ahead with the contract, we'll send modification of the packaging. 我而家好麻煩，其實我哋需要同佢 We have no rush. Please take more time. See, we've already done forecasting, so it has to show by a different time frame. We need to deliver to our customers for the by the deadline. deadline. So So I understand you, but you you also also understand us. So understand we us. So can we send can send communication communication and and different different ideas ideas of of the the product. product. So So when we do to that, do that, we will have with the the product product itself. We think we can take more time. Please take our red line. Okay, Thank you. Thank you. Next meeting. So, that's the first today. I want you to look at the contract. If you look at section 4, it explains clearly everything. Okay? Is that So please don't hesitate.
what do you do? Please, we need more time to consider. Our relationship must be longer for us to consider this proposal. Sure. Thank you so much for coming. Thank you. Before you leave, I want to mention what I appreciation. So please accept Please, you must leave now. Thank you. Bye. Oke, ya tadi kalian sudah lihat semua ya nak, perbedaannya ya. Apa yang menjadi perbedaan coba? Beda Dari awal Bu, dari awal yang pas menyapanya juga awkward. Dari bahasa, dari gaya, ya, dari salam gitu. ya. Siapa tadi yang jawab? Muhammad Alfian ya, dari yang memberi Iya, salam. Bu. Satu orang Amerika menyodorkan tangan, si orang Jepang langsung menunduk. Apa lagi bedanya? Ayo, diciri-ciriin apa aja? Di list dari buat listnya. Tadi dari waktu dia memberi salam, apa lagi? Beda Gaya duduknya, Bu. Gaya bicaranya. ya. Billy Auriza, gaya duduknya gimana? Kalau yang dari Amerika itu dia cenderung santai, kan tadi juga lebih maju badannya ke arah meja. Kalau yang Jepang itu dia tegak duduknya. Ya, itu memperlihatkan jarak ya. Jadi orang Jepang itu nggak mau condong gitu, nggak mau dia condong mendekat ke orang yang baru kenal. Orang Amerika langsung aja gitu, nggak ada masalah. Ya, kemudian Vina apa Vina? Bedanya apa Vina, Aprilia? Udah dijawab tadi. Ya tadi saya kurang dengar apa? Sama kayak Billy, tapi tadi Billy udah duluan. Oh oke, hampir sama seperti Billy. Ya, apalagi yang lain? Yang lain? Yang lain halo. Kalian menonton, menyimak atau hanya melihat terus ditinggalkan? Apalagi yang menjadi pembedanya? Halo, saya menunggu jawaban dari kalian. Nggak ada yang mau jawab? Saya nunggu loh. Tapi Bu tadi bahasanya juga dia kayak beda gitu. Apa tuh bedanya? Jadi yang orang Amerika itu kayak pakai bahasa Inggris, tapi kayak yang orang Jepang itu pakai bahasa Jepang gitu. Tadi saya dengar gitu sih. Yang orang Jepang pakai bahasa Jepang, dia ngobrol sama temennya. Dia ngobrol sama temennya, Vin. Ayo jangan Vina mulu yang jawab. Yang lain mana? Ini kelas berasa saya ngajar Vina doang sendirian. Yang lain mana? Saya Bu. Siapa tuh? Gaby, Bu. Oh ya, Gaby. Ya, silakan Gaby. Kan di saat orang Amerikanya itu menawarkan suatu barang sama orang Jepang itu kayak pengen tahu lebih banyak tentang barang itu, sedangkan orang Amerikanya itu kayak terburu-buru gitu loh Bu, menawarkan barang itu dan kayak ya udah beli aja gitu, kayak sepakat gitu. Sedangkan orang Jepang itu membutuhkan kayak ya tapi kita itu butuh kejelasan gitu gimana tentang barang ini. Ya, betul. Tadi si orang Jepangnya juga bilang kan, don't be rush ya, jangan terburu-buru. Dan orang Jepangnya juga bilang, we need to more, know you long time. Dia bilang kan, dia butuh waktu yang lebih lama lagi untuk kenal kamu, kata dia gitu kan, baru saya mau menjalin kerjasama ini. Ya, kelihatan kan? Apalagi, ayo, ada loh. Ibu. Ya, Safina. Miss, they should speak slowly. Safina, suaranya putus-putus. Yes, Miss. Hello. I said they should speak slowly. Safina, your signal is unstable ya? I'm saying they should speak slowly. Oh, speak slowly. Yes, Which one? The American or Japanese? the American. Oh, American. Slowly?
Are you sure? Yes, they also speak with respect. Oh, with respect. But you have to know, you have to understand that all the communication is always respect each other, yeah. That is Yes. or good communication style, but you have to understand that we have to adapt our communication with the others, yeah. Yeah, how to talk and how to consist others to buy their product. Yes, okay, good, ya. Oke, siapa lagi? Dari pakaian, Bu. Mana siapa tuh Aurelia Priscila? Oh. Ya, oke. Gimana pakaiannya? Mana sih mukanya? Coba saya mau lihat muka kamu, Nggak Aurelia. Gak bisa on-cam, Bu. Ntar Kenapa? patah-patah jadinya sinyalnya lagi jelek. Coba, saya mau lihat mukanya. Mana? Bentar, Bu. Ntar Bu, saya pakai baju dulu. Enggak, Bu. Udah. Ya, gimana? Kalau yang Jepang lebih formal, Bu, bajunya. Ya, Kalau yang luar kayak lebih santai gitu bajunya. luar apa toh? Emang ada yang di dalam, ada yang di luar? Tadi sama-sama. Iya, Bu. Yang orang itu, orang Amerika lebih casual gitu bajunya. Lebih casual. Bajunya sama-sama pakai kemeja kan? Yang cewek juga pakai jas. bener kan? Nah, casualnya dari apanya? Sama-sama kemeja. Enggak lebih rapi aja, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang Jepang itu dikancing, bajunya sampai tinggi gitu ya. Yang Amerika kancing dibuka, tangannya dilipat, digulung gitu kan. Kelihatan nggak tadi? Yang orang Jepang ini kan mindsetnya aja terkancing, rapi gitu ya. Kalau yang orang Amerika dia los aja gitu. Bahkan yang ceweknya kancingnya dibuka sampai sini kan, yang orang Amerika gitu ya. Nah, itu kelihatan. Jadi yang Amerika itu sangat casual, sementara yang orang Jepang itu terlalu formal ya, terlalu kaku. Kelihatan ya, jadi ya. Nah, oke, sampai di sini sudah paham belum? Sudah? Sudah, oke. Kamu semua sudah berbagi kelompok belum? Berbagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang, oke sudah. Nah, kalau sudah, maka kalian masuk ke monday.com ya, www.monday.com. Kamu harus masuk ke sana, dan kamu invite saya dalam grup kamu, supaya saya tahu siapa yang punya kontribusi dan siapa yang tidak punya kontribusi. Ya, kamu bagi menjadi satu kelompok masing-masing 4 orang. Nah, untuk tugasnya minggu depan kalian adalah harus mencari sebuah video yang cross-culture communication. Find a video that has a cross-culture communication and you have to analyze. Ya, make analysis above that ya. Jadi kamu harus buat analisa terhadap kasus tersebut. Kamu harus analisa. Ya, cara menganalisanya bagaimana? Ya, how to analyze it? Ya, caranya adalah kamu harus lihat apa yang menjadi perbedaan komunikasi mereka. Di list ya, dibuat listnya. Ya, perbedaannya apa saja. Kemudian ketika kamu sudah melakukan analisanya, kamu sudah melakukan listingnya, kemudian kamu analisa bagaimana akhirnya. Ya, kayak tadi kan akhirnya yang kita analisa adalah apa? Akhirnya mereka batal melakukan perjanjian kontrak kerjasama. Ya kan, si orang Jepangnya menolak gitu. Saya nggak mau kerjasama sama kamu karena kamu terlalu terburu-buru gitu. Akibatnya kontrak kerjasamanya jadi batal. Jadi saran kita adalah kepada video tadi, andaikan saja si orang Amerika bisa beradaptasi komunikasinya dengan lawan bicaranya si orang Jepang, di mana yang orang Jepang menjadi orang yang ditargetkan, maka pasti kontrak kerjasamanya mungkin akan berhasil. Gitu, jadi kalian jelaskan itu, ya. Kalian cari sebuah video yang communicating cross culture, yang beda budaya komunikasi ya, bukan beda budaya karena suku misalnya atau apa. Nah, kamu cari, kemudian kamu analisa. Nah, kemudian kamu kirimkan, submit tugasnya ke Google Classroom minggu depan. Tapi kamu harus buat kerjanya ini, kerja kelompoknya di monday.com. Supaya saya bisa lihat, saya bisa pantau kalian semua punya kontribusi atau tidak kepada kelompok.
Nah, analisanya masing-masing orang harus memberikan analisa di dalam kelompoknya. Masing-masing orang ya. Setiap orang. Each student have to analyze and giving analyze in their groups ya. Jadi harus kasih analisanya masing-masingnya ya ke dalam kelompoknya. Jadi jangan sampai nggak ada analisanya. Jadi kalau misalnya Muhammad Alfian satu kelompok dengan Akmal, satu kelompok dengan Rabil Maulid, satu kelompok dengan Topas Moreno, maka masing-masing kalian si Topas, kemudian Akmal, Alfian, ya Rabil, kamu semua harus memberikan satu analisa. Ya, oke sampai di sini paham nggak? Paham ya? Oke. Bu, saya mau nanya Bu. Bu, ini nanti obrolan itu ada spesifiknya nggak Bu? Kayak ngomongin tentang bisnis kah atau tentang hal lain? Harus bisnis. Oh, harus tentang bisnis. Oke Bu, dari film nggak apa-apa Ya. kan Bu? Gak apa-apa. Kamu ambil dari film itu nggak masalah ya. Misalnya kamu ambil, oh saya pernah lihat Bu di film ini gitu. Yang akhirnya batal, tidak sukses, nggak apa-apa. Itu dari film nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Kamu ambil aja dari film. Kalau misalnya nanti ada yang ngambil dari YouTube dan kebetulan antara kelompok satu dan kelompok lain itu sama, gimana tuh Bu? Yang saya lihat adalah kamu melakukan kerjasamanya dalam monde.com juga. Nanti kan kamu invite saya. Kalian semua harus invite saya masuk dalam monde.com. Jadi saya lihat mana anak yang berkontribusi, mana yang tidak. Ya. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama. Oke, nah balik lagi ke materi kita. Saya ingin tanya, di Indonesia itu punya banyak budaya karena ada banyak pulau-pulau. Sekarang saya ingin tanya, suku mana yang teridentifikasi sebagai high context culture dan suku mana yang low context culture? Coba sebutkan. Yang low suku Baduy, Bu. Oke. Yang high mungkin Jakarta. Yang high itu. Yang high Jakarta, Ibi. Iya nggak? Yang low Baduy. Baduy kenapa? Siapa tadi Cut Mutia bisa jelaskan kalau Baduy bagaimana berkomunikasinya? Cut Mutia. Iya Bu. Kenapa dasarnya kamu bilang dia low context culture? Setahu saya Baduy itu dia komunikasi sama orang tuh benar-benar mana ya? Gimana? Gimana orang Baduy? Orang Baduy itu nggak terlalu expose banget sama budayanya, jadi dia kayak terlalu tertutup orangnya itu. Tertutup, introvert. Nah, kalau tertutup atau introvert itu high communication atau low context culture? High communication. Salah. Ayo. Low. Hey, kalau dia introvert, berarti kan Hai Bu, hai. Hai Bu. High context culture. nah, high context culture dong. Berarti kalau Baduy, kalau kamu tadi bilang orang Baduy itu tertutup dan dia misalnya komunikasinya sedikit, ngomongnya kata-kata yang keluar dari mulutnya itu lebih sedikit dan lebih banyak gestur gitu ya, lebih banyak gerak tubuh atau non simbol non verbal communication yang dia banyak gunakan, maka itu high context culture. Jangan kebalik ya. Oke, tadi Gaby jawab Jakarta. Jakarta. Salah Bu. Lupa salah. Jakarta high atau low? Hah? Low. Low. Oke. Low Bu. Low ya. Dia low communication ya, low culture communication. Bukan berarti dia lebih rendah ya. Ingat tadi pesan saya, yang high context bukan berarti dia lebih tinggi derajatnya daripada yang low context culture. Itu hanya istilah. Hanya istilah di mana maksudnya konteks komunikasinya sangat tinggi sekali. Itu. Sementara yang low itu rendah. Jadi apa adanya. Tuh. Oke, suku mana lagi yang high context culture?
Papua. Kenapa Papua, Vina? Vina pernah ketemu sama orang Papua? Seperti apa orang Papua, Vin? Pernah. Gimana orang Papua? Mereka itu ya sama kayak tertutup juga. Terus? Terus mereka tuh susah buat gabung ke, bukan gabung sih, kayak kayak sama yang beda suku sama dia tuh, kayak dia tuh ngerasa nggak mau berbaur gitu. Nggak mau berbaur atau memang merasa kesulitan untuk berbaur? Iya sih, merasa kesulitan berbaur. Ya, mungkin dia masih kaku ya. Bondingnya tidak cepat ya. Bondingnya nggak cepat. Oke, ada lagi nggak yang lain? Mentawai, Bu. Mentawai itu Kalau suku Dayak, Bu. di Dayak, Mentawai sama Dayak sama, Nailatul dan Muhammad Atik. Mentawai itu sama dengan Dayak atau beda? Suku Dayak di mana? Mentawai di mana? Kalau Mentawai kalau nggak salah di Sumatera Barat ya, Bu. Ya, Bu. Kalau Dayak tuh di Kalimantan, Bu. Kalimantan pedalaman. Oh, oke. Kenapa kamu bilang suku Mentawai? Karena untuk sosialisasi mereka tuh emang kesulitan gitu, Bu. Oh, Nailatul kamu di Sumatera Barat ya sekarang posisinya? Iya, Bu. Di mana? Di Bukit Tinggi, Bu. Di Bukit Tinggi. Kenapa kamu nggak bilang orang Sumatera Barat aja? Kenapa kamu tunjuk orang Mentawai? Karena emang Kenapa? Unmute dulu, unmute dulu. Kenapa Nailatul? saya punya teman itu, Bu, dari Mentawai, Bu. Nah, gimana dia? Terus ya agak kesulitan kalau berbaur sama orang, Bu. Oke, sekarang oke. Nah, kalau kalian semua jangan hanya melihat dari apakah dia sulit atau mudah berbaur ya. Bedanya yang high context dengan low context. Tadi yang saya bilang juga ada ciri-ciri lain seperti misalnya dia belak-belakan bicaranya. Ada orang yang tersirat, dia tidak sampaikan, padahal dia suka, dia nggak bilang. Dia nggak suka, dia juga nggak bilang. Dia diem aja gitu. Tadi yang contohnya orang Jepang dengan orang Amerika, orang Jepang kan menolak produk yang ditawarkan orang Amerika. Cara nolaknya dia bilang apa? Cara nolaknya dia bilangnya gimana? Ayo, Dia ingin mengenal lebih Butuh jauh. waktu lama untuk Ya, Bu, lebih mengenal. Butuh Ya. waktu lama untuk mengenal. Ya, Muhammad Alfian, Muhammad Al-Atik, Billy Auriza, betul. Dia butuh waktu lama. Terus apa lagi? Apa lagi kata-kata yang dia keluarkan? Tadi dia memberikan kartu nama ya, Bu, kalau nggak salah. Ya, buat Yang orang meminta waktu sementara untuk meyakinkan. Oke, apa lagi? Minta waktu. Ya, butuh waktu lama, minta waktu. Apa lagi? Sama aja kan itu. Apa lagi yang kelihatan sama dia? Yang datang memberikan. Tadi kalau nggak salah itu, Bu, dia yang orang Jepang itu memberikan kartu nama kepada yang orang Amerika supaya nanti dikontak lagi aja gitu, nggak harus sekarang kan gitu, istilahnya kalau pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa kita ya. Ya, pokoknya nanti. Ya, terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Ada yang tahu nggak? Jangan Vina lagi yang jawab. Vina melulu. Yang lain mana? Vina kelihatan mukanya mau jawab. Yang lain mana? Saya yang tunjuk deh. Nabila Gita Nirwana jawab. Apalagi yang kelihatan di situ? Yang di mana, Bu? Yang di mana menurut kamu? Yang di Odading apa yang di video tadi? Kita lagi bahas apa? Video, Bu. Ya, oke. Saya pikir kamu lagi ngeliatin video Odading. Ya, ayo, apa? Nabila, saya tunggu. Teman-temannya juga nunggu lama loh, nanti kuotanya habis. Nabila, kamu nyari apa? Jawab aja. Takut salah, Bu. Teman-teman kamu tadi banyak yang salah, tapi nggak saya cubit. Jawab aja.
Oke, kalau Nabila nggak mau jawab, saya tunggu sampai jam 3:30. Saya nggak akan matikan dan saya tidak selesaikan Google Meet ini, saya tunggu sampai 3:30. Silakan. Ya, saya mengerjakan yang lain. Belum. Bu, saya mau menjawab, Bu. Ya, silakan. Pas tadi di akhir orang Jepangnya langsung ninggalin orang Amerika tanpa bilang perjanjian batal, kayak menolak gitu, Bu. Mana jawabannya? Itu, Bu. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Pas tadi di akhir orang Jepangnya langsung ninggalin orang Amerika tanpa meninggalkan perjanjian yang batal, Bu. Itu jawabannya yang menunjukkan dia menolak. Dia langsung meninggalkan ruangan. Iya, Bu. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Sandi Hamzah. Mana Sandi Hamzah? Coba analisa dari kamu. Apalagi tanda-tanda dia menolak produk yang orang Amerika, Sandi? Tanda-tanda dia menolak produk dari orang Amerika ya karena... Bukan karena, tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya belum... Tanda-tandanya belum... Kalau kamu menjawab karena itu ketika saya bertanya mengapa, maka kamu jawab dengan karena. Iya, Bu, saya kaget nama saya dipanggil. Iya, memang. Biasanya kalau yang kameranya tidak on itu lagi baring-baring atau lagi main game online. Enggak, Jadi Bu, nih, kalau dia jaringannya. Bu, bentar, Bu, saya ambil Gojek. gitu. Jaringannya. Iya, nggak apa-apa. Enak kan, kaget? Ya, jawab, silakan. Apa tandanya dia nolak? Tandanya dia nolak itu tandanya dia tidak menerima tawaran dari pihak. Ya, tidak menerima. Kata tidak menerima dengan kata menolak itu adalah padanan kata. Kamu hanya menggunakan kata ganti dari pertanyaan yang saya berikan, Nak. Gaby senyum-senyum. Iya, Bu, pada saat pihak dari Amerikanya menawarkan. Apa tanda-tandanya? Pihak yang ditawarkan itu karena dia belum terlalu kenal, nah akhirnya dia berkata membutuhkan waktu yang panjang, Bu, untuk mengenalnya gitu. Itu tadi sudah dijawab oleh Billy, oleh Vina, oleh Gaby. Jadi jawaban saya juga kayak gitu. Yang lain loh, ada lagi nggak? Yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tadi kamu dengar nggak? Dia bicara seperti ini, you need to improve your product. Dengar nggak dia ngomong gitu? Ya?
Jadi kata-kata you need to improve itu menunjukkan bahwa itu menolak gitu. Kalau orang Jepang, kamu harus, jadi dia bilang gini, kamu harus perbaiki dulu produk kamu, nanti saya beli. Nah, ya, itu maksudnya. Ya, jadi waktu dia suruh kamu harus perbaiki dulu, itu Putri Fania, ini kamu laki atau perempuan ya? Perempuan, oh, pakai jaket. perempuan. Oke. Oke. Pakai jaket. Saya pakai jaket. Oke, jadi itu you need to improve your product, itu maknanya adalah dia menolak ya. Maknanya dia menolak, bukan benar-benar minta di-improve gitu. Bisa jadi memang sebenarnya dia nggak suka. Oke ya. Sekarang saya tanya lagi. Di Indonesia, balik lagi, yang low context culture mana? Suku apa? Selain yang tadi kamu bilang orang Jakarta, orang mana lagi yang low context culture? Suku Batak, Bu. Batak, iya benar. Pinter. Medan, Bu. Iya, Medan nama Batak namanya. Ya, Medan, Batak sama. Ya, itu orang Sumatera Utara, dia orang yang low context culture. Dia akan bilang suka kalau dia suka. Dia bilang nggak suka kalau dia nggak suka. Ya, kelihatan kalau orang Batak. Orang Medan juga kelihatan. Orang Sumatera Utara kelihatan. Oke. Orang Toraja juga low konteks, Bu. Orang Toraja, kamu kenal ya sama orang Toraja? Ada teman kamu orang Toraja? Ya, Oh, oke. saya orang Toraja. Oh, kamu orang Toraja. Kamu di mana? Di Sulawesi, Vin? Iya, Oh, oke. Orang Toraja low konteks ya? iya mereka masih pakai bahasa mereka sendiri, belum pakai bahasa Indonesia. Vin, kalau orang menggunakan bahasa mereka sendiri, Oh, salah. bukan berarti dia low konteks ya. Oke, ya. Nah, sekarang saya tanya sama Vina. Vina, di Sulawesi, provinsi apa yang high context? Kenapa, Bu? Nggak kedengeran? Suku apa di Sulawesi yang high context? Suku Bugis. Oh, Bugis? Bugis high context? Yakin kamu? Iya, Dia bukan low context. bukan. Orang Bugis bukannya blak-blakan ya? Enggak kok, Bu. Itu ya? Yang belak-belakan justru nggak ada di Sulawesi, menurut saya. Oh ya? Kenapa Iya. kamu bilang tadi orang Toraja low context? Gimana ya? Lah iya. Tadi Pokoknya Toraja tuh low konteks, Bu. Tadi kamu sendiri yang bilang orang Toraja low konteks, berarti orang Toraja blak-blakan dong. Sekarang kamu coba ambil ya. Tapi pakai bahasanya mereka sendiri, maksud saya gitu. Ya nggak bisa gitu, nah analisanya. Nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa salah. Ya yang penting belajar terus. Oke, yang suku apa lagi? Orang mana lagi yang high context? Di Sumatera, orang mana yang high context, orang mana yang low context? Tadi Sumatera Utara low context ya. Yang high context orang mana? Aceh, Bu. Aceh. Sunda, Bu. Sunda, orang di Sumatera kok Sunda. Oh iya, Kalimantan, Bu. Maaf, Palembang, Bu. Mana? Nabila? Kalau Palembang, Bu. Orang Palembang apa? High context atau low context? Padang, Bu, Padang. Padang atau Sumatera Barat? Padang, Bu. Padang atau Sumatera Barat, Nailatul? Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat. Lampung, Ya. Bu. Lampung, Sumatera Barat itu high context ya. Kalau orang Aceh itu low context. Orang Aceh hampir mirip Sumatera Utara. Kelihatan banget dia kalau nggak suka. Kalau dia suka tuh kelihatan banget. Nah, kalau orang Sumatera Barat itu high context. Jadi dia tersirat. Makna-makna yang dia sampaikan itu tersirat.
Makanya pantun-pantun yang dihasilkan di Indonesia banyaknya dari orang Sumatera Barat ya. Betul, Bu. Betul Bu. Oke. Sekarang saya tanya, di Pulau Jawa, yang mana yang low konteks, yang mana yang high konteks? Ya Rabil. Betawi. Muhammad Apa, Bu? Betawi. Betawi apa? Betawi low konteks, Bu. Low konteks. Ya, betul. Mana lagi? Jawa Barat. Jawa Barat apa? Sunda, Bu. Sunda. Orang Sunda Sunda apa? high konteks. High Sunda konteks. high konteks Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah high konteks tuh. Jawa Timur? Jogja juga. Jogja high konteks. Ya, Jawa Tengah high konteks, Bu. Jawa Tengah high konteks. Ya, pinter semua. Kalau Jawa pinter semua ya. Giliran Jawa pinter semua. Semua ikut jawab. Mut Safira yang tadi nggak jawab langsung jawab. Ya, tadi siapa lagi? Raul Surya langsung ngejawab ya. Jadi kalau di Pulau Jawa yang low konteks itu orang Betawi, orang Jawa Timur ya. Itu low context culture. Sementara orang Tangerang, orang Banten itu low context culture. Yang high context itu orang Jawa Tengah, orang Jogja, dan orang Solo. Itu high context culture. Kenapa? Kenapa Rabil? Rabil mau bicara apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi terdengar. Nggak ada, Bu. Oke, lagi ngomong. Oke, jadi yang low context culture itu contohnya adalah yang orang mana tadi? Banten, Betawi, dan Jawa Timur. Yang high context Jawa Barat, Jawa Tengah, terutama Jogja dan Solo ya. Paham ya sampai di sini? Paham? Paham, Bu. Paham, Oke. Paham, Bu. Oke. Oke, sip. Terima kasih semuanya ya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada kan? Sudah semuanya? Sudah ya? Iya, Bu. Ibu saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ibu saya ingin bertanya. Mutsafia ya? Kan siapa ini? Billy, Bu. Oh, Billy. Langsung dipintu kalau kamu sama teman-teman kamu. Orang udah mau udahan, kamu nanya. Tapi saya penasaran Bu, soalnya kan kalau di Indonesia itu kan banyak nih pulaunya. Tadi juga kita udah kita jawab itu kan ada yang high, ada yang low. Terus kalau kita ngambil kesimpulan Indonesia itu masuknya kemana? Kan kalau tadi US, terus Jerman itu kan udah ada penetapan dia di high atau di low. Kalau Indonesia gimana Bu? Apa nggak bisa disamaratain atau nggak, atau bisa gitu Bu? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Tapi kalau orang di luar, dia ngelihatnya sama aja. Kalau orang luar ngelihatnya sama aja. Orang Indonesia itu orang yang high context. High context culture. Sebenarnya nggak. Iya, maksud saya itu Bu. Ya, betul. Ya, saya paham pertanyaan. Maksud saya yang orang luar lihat kita itu high atau low, berarti high ya Bu? High. Orang luar lihat orang Indonesia itu high context culture, jadi sungkan untuk mengungkapkan pendapat, terus agak bertele-tele gitu ya, agak panjang caranya gitu. Nah itu orang luar melihat orang Indonesia seperti itu, ya. Tapi padahal itu tidak bisa disamaratakan. Kalau orang luarnya berhadapan sama orang Batak, mungkin orang luar itu akan kayak berhadapan sama orang Jerman gitu ya, gitu seperti itu ya. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Ada yang tanyakan? Saya mau nanya. Ya, Vina. Hati-hati dong teman kamu. Out of the topic, Bu. Saya kemarin ngeliat di Big, absen saya kok cuma 1. Oh, saya nggak tahu itu. Padahal saya selalu absenin kamu. Harusnya Ibu saya cuma 1. yang lain absennya sama Bu. Sama Bu. Sama Bu, juga sama 1 Bu. Oke, jadi ada kesamaan semua hampir sama seperti itu. Padahal saya sudah absenkan. Berarti kesalahannya bukan di saya. Nanti menjelang UAS biasanya ada komplain absen. Kamu akan isi form dari BAA untuk isi absen itu, untuk isi komplain absen itu. Nanti diisi formnya, terus dikirimkan ke dosen. Nanti dosennya tanda tangan, udah disetujui, nanti semua beres. Jadi nanti tunggu aja. Mudah-mudahan sih ini karena baru minggu ketiga. Mudah-mudahan nanti minggu keempat, minggu kelima udah baik lagi absennya. Biasanya karena baru anak-anak maba itu masih belum diverifikasi oleh bagian akademik. Tunggu bagian verifikasi dulu nanti sama bagian akademik. Jadi hampir semua sama ya? Iya. Ya udah.
Sama, Berarti kalau Bu. Iya, Bu. berarti kalau semuanya sama, berarti masalahnya bukan di kalian. Ya, kalian nggak usah cemas. Gitu. Kalau di saya semuanya sudah saya absen, semuanya tuh. Tuh, semuanya saya lihat di sini di absen saya semuanya udah semua. Nggak ada yang belum. Hari ini hadir semua kan? Tadi saya absen kan kalian? Tuh udah Iya. semua. Ya nggak usah sedih, Vin. Oke, saya curiga orang Toraja nggak high context deh. Kayaknya orang Toraja low context. Kamu orang Toraja, Vin? Iya. Ya, sepertinya kamu low context, Vin. Iya kan tadi saya bilang Toraja low konteks, Bugis yang high, Bu. Tapi Oh, iya. saya nggak pernah ketemu sih orang Bugis, jadi kayak ya udah lah gitu. Kayak ya udahlah gitu ya. Nanti kalau kalian semua udah ngumpul enak nih, kalian bisa saling kenal sama teman-teman sendiri gimana karakter mereka. Sebenarnya saya pengen dengar ceritanya Safina kan sih. Dia dari mana ya? Dari bangsa mana ya? Indonesia bukan sih kewarganegaraannya? Safina ini? Tak ada jawaban. Yes, Miss. Yes. Where you come from? Country original? I'm from Indonesia, Jakarta. Oh, Indonesia. Oke. Ya, ya udah ya. Ini ada pertanyaan lagi kan? Gak ada ya? Cukup ya? Enggak, Bu. Cukup. Enggak, Bu. Rifania, kamu teriak-teriak saya nggak dengar. Kamu teriak, enggak, Bu, gitu. Tapi mic kamu tidak di-unmute, jadi saya nggak dengar kamu ngomong. Oh, emang nggak ada ini ya, Bu? Tadi saya bilang nggak ada. Oke. Ya oke ya, enak ya kalau jadi student mau pakaiannya santai, pakai daster, tinggal tutup mukena juga boleh. Kalau dosen kan nggak enak ya dilihatnya ya. Enak gak sih kamu ngeliat dosen misalnya pakai mukena doang? Harus touch up ya. Gak apa-apa, aku pakai mukena aja. Santai aja, Bu. Nyaman ibu aja. Iya, nanti kamu masukin TikTok lagi, muka saya nggak boleh gitu. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Aman. Sudah ya semuanya? Cukup dimengerti ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Excuse me, Miss. We have any homework? Udah ya? Selamat siang semuanya. Kasih, Bu. Siang, Bu. Makasih. Siang, Bu. Siang, Makasih ya, Bu. Hasilnya